Selamat datang di cerita yang akan menggetarkan hati kalian. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kasih sayang, dan keputusan hidup yang membawa perubahan tak terduga. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah kehidupan bisa diselamatkan oleh makhluk yang seringkali dianggap remeh. Seekor anjing jalanan yang penuh cinta, dan seorang ibu muda yang terluka oleh masa lalu, semuanya berpadu dalam kisah yang penuh emosi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Apakah takdir bisa berubah jika kita memilih jalan yang berbeda? Semua akan terungkap dalam beberapa menit ke depan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Beri like jika kalian merasa terinspirasi, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang siap menginspirasi. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai cerita ini. Langit malam itu seperti menutup diri dari bumi. Awan gelap menggulung tanpa suara, seakan menyembunyikan sesuatu yang hendak disimpan dunia dari mata manusia. Di balik suara bising kota yang mulai mereda, terdengar lirih suara yang tak biasa. Tangisan halus, nyaring tapi lemah, menusuk telinga bagi siapapun yang peka. Di pinggir kota kecil bernama Karangjati, terdapat lahan kosong yang telah lama berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Orang-orang membuang limbah tanpa peduli, seolah tempat itu tak berarti apa-apa. Namun malam itu, tempat tak berarti itu menyimpan sebuah kehidupan mungil yang sedang meregang nyawa. Seekor anjing jalanan berwarna coklat dekil, tubuhnya kurus, dan sebelah matanya buram. Namanya Gembol, panggilan dari beberapa pemulung yang pernah memberinya remah nasi. Ia bukan anjing biasa. Meski hidup di jalanan, Gembol memiliki naluri tajam dan keberanian yang membuatnya berbeda dari anjing liar lain. Hidungnya menangkap bau asing. Bukan bau sisa makanan, bukan pula bangkai, melainkan bau tubuh manusia. Gembol mengendap pelan, matanya menyipit menembus celah-celah sampah plastik dan kardus. Di antara karung sobek dan selimut tipis yang lembab, tergeletak sosok kecil. Bayi. Tubuhnya menggigil, kulitnya pucat, dan suara tangisnya hampir padam. Gembol menghampiri, lalu menjilat wajah bayi itu perlahan. Ia tak menggonggong, hanya memiringkan kepala, seakan tak mengerti bagaimana bisa makhluk selembut itu dibuang di tempat kotor seperti ini. Udara dingin semakin menusuk. Bayi itu bergerak lemah. Gembol menoleh ke arah jalan raya, lalu kembali menatap bayi itu. Keputusan harus dibuat. Dengan langkah pelan, Gembol mulai menjauh, meninggalkan sang bayi di kegelapan. Tapi bukan untuk pergi. Ia punya tujuan. Ia akan kembali dengan harapan. Gembol berlari menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun malam. Langkahnya pincang, tapi penuh tekad. Dia tidak tahu banyak tentang manusia, tapi ia tahu satu hal. Di perkampungan itu, ada seseorang yang pernah memberinya air minum saat kehausan. Sosok renta dengan suara lembut dan tangan penuh kerutan. Embok Sarti, begitu orang-orang memanggilnya. Rumah Embok Sarti berdiri di pinggir kebun bambu, tak jauh dari tempat sampah. Lampunya masih menyala meski jam telah larut. Wanita tua itu baru saja selesai menanak nasi dan hendak memadamkan lampu ketika suara anjing menggonggong memecah malam. Suara itu keras, penuh desakan, dan tidak seperti biasanya. Embok Sarti melongo keluar dari balik jendela. Matanya menyipit menembus kegelapan. Gembol berdiri di depan pagar bambu, menggonggong sekali-sekali, lalu memutar badan, berlari beberapa langkah, dan berhenti. Seolah memanggil. "Loh, Gembol, mau apa kamu, nak?" Gumam Embok Sarti sambil membuka pintu. Anjing itu tak menunggu. Ia menoleh sebentar, lalu berlari lagi ke arah asalnya datang. Embok Sarti terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Ada yang tak biasa. Meski lututnya sudah renta, ia ambil senter dan menyusul langkah si anjing. Angin malam menyusup masuk ke dalam selendang lusuhnya. Perjalanan menuju tempat sampah tak jauh, tapi cukup menakutkan bagi wanita seusia Embok Sarti. Suara jangkrik dan gemerisik ranting terdengar seperti bisikan misterius. Tapi suara tangis bayi yang tiba-tiba terdengar membuat langkahnya membeku. Suara itu nyata. Senter diarahkan, dan disitulah ia melihatnya. Seorang bayi,
tergeletak sendirian di atas kardus dan sobekan plastik. Tubuh kecil itu nyaris membiru. Gembol berdiri tak jauh, lidahnya menjulur, matanya terus menatap Mbok Sarti seolah memohon. Ya Allah! Astagfirullah, siapa yang tega begini? Suara Mbok Sarti gemetar. Dengan gerakan pelan, ia membungkus tubuh bayi itu dengan selendangnya. Bayi itu tidak menangis lagi. Tubuhnya lemas. Nafasnya pendek-pendek. Wajahnya terlalu tenang untuk seorang yang baru saja dicampakkan dunia. Gembol terus mengawasi dari belakang. Ekornya bergerak pelan. Ia telah melakukan bagiannya. Tapi kisah ini belum selesai. Pagi menjelang dengan kabut yang masih menggantung rendah di atas tanah. Suara ayam berkokok dan cericit burung menyambut mentari yang lambat naik dari timur. Tapi di rumah bambu milik Mbok Sarti, suasana pagi itu jauh berbeda dari biasanya. Di atas dipan tua, bayi mungil itu kini terbaring hangat dalam balutan kain batik yang bersih. Wajahnya masih pucat, tapi nafasnya mulai teratur. Mbok Sarti duduk di sampingnya, memegangi botol kecil berisi air gula, mencoba memberinya kekuatan meski sedikit. Matanya sembab, tidak tidur semalaman. Tapi hatinya dipenuhi perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Antara marah, sedih, dan takjub. Gembol tidur di depan pintu, tubuhnya melingkar, ekornya sesekali bergerak. Ia tidak pergi sejak semalam. Anjing itu menjaga rumah seperti seorang penjaga setia. Ketika suara tangisan kecil mulai terdengar pagi itu, tangis hidup yang menguat, Gembol berdiri dan menggonggong pelan. Mbok Sarti tersenyum samar. Pintar kamu, Gembol. Pintar. Tak butuh waktu lama, kabar pun menyebar. Warga kampung mulai berdatangan, satu persatu. Ada yang membawa bubur, ada yang hanya ingin memastikan kabar yang didengar bukan bualan. Seorang bayi ditemukan di tempat sampah, dibuang begitu saja, dan seekor anjing yang menyelamatkan. Serius, Bu? Gembol yang bawa ke sini. Bukan bawa, tapi dia yang manggil saya, ngajak saya ke tempat bayi itu. Ya Allah, zaman sudah edan. Obrolan demi obrolan menyulut keheranan dan amarah warga. Tak ada yang tahu siapa ibu dari bayi itu. Tidak ada laporan kehilangan. Tidak ada tangisan dari rumah manapun. Semuanya seolah terjadi di balik bayang malam, saat manusia tertidur dan hanya makhluk seperti Gembol yang menyaksikan semuanya. Namun dari keramaian itu, tak semua datang dengan niat baik. Di antara kerumunan, mata seseorang memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria muda, wajahnya gelisah, sembunyi di balik pohon jambu. Dia tidak bicara, tidak mendekat, hanya menatap tajam ke arah bayi itu yang kini sedang digendong Mbok Sarti. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang tidak ingin dia akui. Sementara itu, bayi itu menangis. Tangis yang kini terdengar kuat. Tanda bahwa ia telah memilih untuk tetap hidup. Siang itu, udara di Karangjati terasa lebih panas dari biasanya. Warga masih berkumpul di sekitar rumah Mbok Sarti. Beberapa mencoba menebak-nebak asal-usul bayi itu. Yang satu menyebutkan tentang pasangan muda yang baru pindah lalu pergi entah kemana. Yang lain membicarakan gadis SMA yang sempat hamil namun mendadak menghilang dari sekolah. Namun ada satu hal yang belum diperhatikan siapapun. Syal tipis bermotif bunga mawar yang melilit tubuh bayi ketika ditemukan. Syal itu sekarang telah dicuci dan dijemur Mbok Sarti. Ia tidak berniat menyimpannya sebagai barang bukti, hanya merasa sayang jika dibuang. Tapi bagi seseorang, syal itu adalah kunci dari sebuah rahasia. Pria muda yang mengintai dari kejauhan kini kembali datang. Kali ini lebih dekat, menyamar sebagai warga yang ikut membantu. Namanya Arman. Wajahnya ramah, gerak-geriknya biasa, tapi sorot matanya terus mencari-cari. Ketika tak sengaja melihat syal bermotif bunga di jemuran, tubuhnya menegang. Itu syal milik Ranti. Arman memalingkan wajah secepat mungkin. Ia mundur dari kerumunan, langkahnya terburu, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Karena jika warga mulai menyusun potongan-potongan peristiwa, semuanya bisa terbongkar. Di tempat lain,
Seorang gadis muda berjalan menyusuri gang belakang dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat pasi. Ranti, seorang gadis usia 19 tahun yang pernah dicintai banyak lelaki di kampung itu karena kelembutannya. Tapi beberapa bulan terakhir, ia menghilang, bersembunyi dari kehidupan. Kini ia kembali, tapi bukan sebagai Ranti yang dulu. Ia membawa luka yang tak bisa dibicarakan, dan rahasia yang terus menghantuinya setiap malam. Tubuhnya gemetar ketika melihat kerumunan di rumah Embok Sarti. Ia tahu, takdir telah mengembalikannya ke tempat di mana semuanya dimulai. Tapi di dalam rumah itu, bayi mungil itu tertidur di pangkuan Embok Sarti. Dan Gembol, anjing jalanan yang menyelamatkan nyawanya, duduk di dekat dipan, tak beranjak. Ada sesuatu yang menanti untuk terungkap. Langkah Ranti terhenti di depan pagar bambu rumah Embok Sarti. Suara tawa kecil warga yang masih berkumpul membuat jantungnya semakin berdebar. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak di dadanya, tapi tak ada yang bisa menghapus rasa bersalah yang menjeratnya begitu dalam. Dari dalam rumah, Embok Sarti sedang menimang si bayi. Gembol mengangkat kepala, mencium bau yang familiar. Ia berdiri, berjalan keluar rumah, dan menatap Ranti dari kejauhan. Tatapan Gembol tajam namun penuh makna. Ia menggonggong sekali, pendek, lalu duduk. Seolah memberi isyarat bahwa ia tahu siapa yang datang. Beberapa warga menoleh. Salah satu dari mereka mengenali sosok gadis itu. Itu bukan Ranti? Bukannya dia lama nggak kelihatan? Suasana mulai berubah. Bisik-bisik menyebar cepat. Ranti tetap berdiri di sana. Kakinya nyaris tak bisa bergerak. Tapi kemudian langkah Embok Sarti terdengar dari dalam rumah. Siapa di luar, Gembol? Suara Embok Sarti serak namun penuh perhatian. Pintu dibuka perlahan. Mata renta itu membulat saat melihat Ranti. Ranti, ya Allah, kamu kemana aja, nak? Air mata Ranti jatuh seketika. Ia mendekat perlahan, lalu tiba-tiba berlutut di tanah, mencium kaki Embok Sarti sambil menangis terisak. Maaf. Embok maaf, aku udah buang dia, aku takut aku. Semua yang hadir membisu. Tak ada suara lain selain tangis Ranti yang pecah bersama beban yang selama ini dipendamnya. Embok Sarti membungkuk, mengelus rambut gadis itu dengan lembut. Tak satu pun kata dilontarkan untuk menghakimi. Gembol berdiri di sisi Ranti, lidahnya menjulur, matanya tak berkedip. Ia seolah tahu, misi penyelamatannya hampir selesai. Namun, satu sosok yang diam-diam menyaksikan dari balik pohon jambu kembali bersembunyi dalam bayangan. Arman. Ia tahu rahasia ini belum seluruhnya terbongkar. Sore turun perlahan di atas langit Karangjati, mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Rumah Embok Sarti mulai sepi dari kerumunan. Tapi suasana di dalam masih terasa berat. Ranti duduk bersila di lantai, kedua tangannya gemetar, matanya sembab. Di depannya, bayi kecil yang tadi ia tinggalkan kini tertidur lelap dalam kehangatan. Kenapa kamu nggak bilang ke Mbok dari dulu, nak? Tanya Mbok Sarti pelan. Ranti hanya menggeleng. Ia tak sanggup bercerita tentang malam itu. Tentang bagaimana ia dikhianati oleh seseorang yang ia percaya. Tentang janji manis yang berubah jadi aib dan rasa malu yang tak tertahankan. Tentang tekanan dari keluarga yang tak pernah tahu karena ia memilih diam. Namun di luar rumah, seseorang melangkah pelan mendekati. Arman. Tubuhnya kaku, wajahnya menunduk, dan jari-jarinya mengepal kuat. Ia berdiri di ambang pintu, mengetuk pelan dengan perasaan bercampur takut. Ranti menoleh. Wajahnya pucat seketika. Arman, gumamnya lirih. Embok Sarti menatap keduanya dengan tatapan tajam. Gembol yang sejak tadi diam, kini berdiri dan menggeram. Tubuhnya menegang, seolah mengenali aroma yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arman melangkah masuk, wajahnya penuh penyesalan. Maafkan aku, Ran, aku pengecut, aku tahu itu anakku. Ranti menunduk, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Ia sudah terlalu lelah untuk marah.
Terlalu lelah untuk menyimpan rahasia sendirian. Saat kamu kabur, aku sendirian, aku bingung, aku nggak kuat. Arman mencoba mendekat, tapi Gembol menggeram lebih keras. Ia berdiri di antara mereka, tubuhnya menahan langkah lelaki itu, seperti tahu bahwa belum waktunya untuk pengampunan. Embok Sarti berdiri perlahan, lalu mengambil bayi yang tertidur. Sudah cukup. Ini anak manusia. Bukan untuk ditinggal, bukan untuk dijadikan pelarian. Ia menyerahkan bayi itu ke Ranti, lalu menatap Arman dalam-dalam. Kalian punya pilihan. Tapi ingat hidup ini akan membalas apapun yang kalian tanam. Ranti memeluk bayi itu dengan gemetar. Tubuhnya berguncang oleh tangis. Tapi kali ini ia tak lagi sendiri. Gembol duduk di dekatnya. Ekornya bergerak pelan, matanya menatap lembut. Malam turun dengan tenang. Di dalam rumah bambu sederhana itu, kehidupan yang nyaris padam kembali bernyawa. Dan seekor anjing jalanan yang hina di mata manusia telah menjadi pahlawan sunyi dalam kisah yang tak akan pernah dilupakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab, kasih sayang, dan keputusan hidup yang kita buat. Meski dalam kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dan terkadang melalui perantara yang tak terduga, seperti seekor anjing jalanan yang menyelamatkan bayi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap langkah hidup adalah ujian dan pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Pernyataan, cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Kami berharap cerita ini bisa memberi inspirasi dan membuka mata kita akan pentingnya empati, pengorbanan, dan perubahan dalam hidup. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati cerita ini, jangan lupa untuk beri komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya.